Halo, selamat siang semuanya. Mungkin video ini dapat membantu untuk teman-teman yang malas membaca tapi suka menonton YouTube. Saya akan sajikan cek harga laptop Asus di e-commerce Lazada untuk bulan Juli tahun 2017. Saja mungkin teman-teman gampang, tinggal klik di Google, masukkan Lazada. Setelah tampil seperti ini, mari kita cari laptop Asus. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang mau beli laptop Asus, pastinya sudah tahu, silahkan cari sesuai dengan kebutuhan. Nah, khususnya saya akan bisa sajikan untuk teman-teman yang kebutuhannya untuk pelajar, untuk perkantoran, atau untuk desain, atau main gaming, untuk game. Oke, kalau saya sarankan untuk sesuai dengan pengalaman saya untuk pelajar, silahkan cari yang series Asus Series X atau Asus Series A. Nah, itu pengalaman saya. Kalau laptopnya saya adalah Asus Series A. Dari 2 tahun lalu saya beli sampai sekarang ya masih bandel, masih bisa menemani hari-hari perkuliahan saya. Oke, langsung saja. Ini ada yang Asus Series X. Asus Series X 441 UV dengan Core i3, RAM 4GB, harddisk 500 GB dengan sudah ada Nvidia-nya. Ini bisa dikatakan kalau untuk pekerjaan Word, Excel, ataupun buka Photoshop, Core i3 mampu dengan RAM 4GB-nya. Tapi kalau teman-teman suka edit video maupun main game, ini sebenarnya cukup, tapi dengan syarat RAM-nya harus tambah menjadi 8GB supaya tidak sering-sering terjadi not respond. Kalau RAM 4GB bisa dipaksakan, tapi gunakan aplikasi yang portable. Nah, itu saran saya untuk Asus yang Core i3. Mari kita cari lagi Asus yang cukup untuk bermain game, untuk perkuliahan, untuk rendering, untuk buat video. Wah, janganlah, kalau pakai ROG udah pasti bisa, tapi kan harganya mahal. Nah, jangan yang itu. Oh, ini kayaknya yang A456UR, kok rasanya sempurna nih. Nah, ini RAM-nya 4GB, tapi harus ditambah terlebih dahulu. Core i5 nya cukup untuk bermain game. Mari kita lihat spesifikasi lebih jelasnya. Apakah ada yang bisa dipakai perbandingan? Mana ini bisa dipakai perbandingan. Ada lagi. Nah, ini pakai perbandingan. Oke, ini kan sudah kebuka. Kita cek spesifikasinya. Asus A456UR, sempat saya katakan di awal, Asus Series A cenderung digunakan untuk pelajar, bisa juga bermain game. Nah, paling tidak gamenya yang tidak terlalu berat, palingan Dota atau GTA 5 atau PES. Kalau gunakan untuk rendering video juga bisa, tapi ini syaratnya harus RAM-nya tambah menjadi 8GB, tambah lagi 4GB sehingga menjadi 8GB. Kalau 8GB itu syarat minimal untuk Adobe Premiere CC 2017 belum saya gunakan. Oke, saya cari mana baterai kok tidak ada datahan baterainya. Kalau menurut saya paling penting itu baterainya. Kalau tanpa baterai laptop tidak bisa digunakan, walaupun itu dicas terus menerus, pasti laptop akan rusak, karena baterai bisa dikatakan sebagai alat untuk mengatur keluar masuknya listrik ke laptop. Kalau teman-teman sering melepas baterai dan langsung menggunakan colok habis itu main game, otomatis pasti cepat rusak dalam laptop karena hangus. Terus seringkali saya dapatkan keluhan dari teman-teman seperti itu. Oke, ini cukup, tapi syaratnya harus tambah RAM-nya lagi 4GB. Yang ini ada RAM-nya 12GB DDR4. Wah, ini cukup rasanya. Ini cukup. Core i5 dengan generasi Intel ke-7 Kaby Lake. Asli genuine Windows 10 Home.
Kalau pakai Windows 10 asli, rata-rata aplikasi juga yang asli, otomatis penggunaan pun enak, tidak ada respon. Oke, saya cari terlebih dahulu. RAM-nya 12 GB, saya yakin ini sudah cukup. Baterai 4 sel. Kalau tahu saya, baterai 4 sel ini bisa bertahan kira-kira 4 jam rata-rata. Itu penggunaan YouTube, penggunaan seperti biasa, penggunaan Windows, Office, penggunaan kalau punya game paling tidak 2 jam sudah habis. Walaupun tersirat sini 1 sampai 5 jam. Ya, itu semuanya sudah untuk penggunaan. Tapi kalau rata-rata saya pasti 3 sampai 4 jam habis, Bos. Kenapa RAM di sini 8 GB tapi di harga sini 12 GB? Apakah ini sebuah kebohongan rasanya? Ya, kurang tahu saya. Sini di Pampang 12 RAM-nya 12 GB. Tapi di spesifikasinya RAM 8 GB. Nah, mungkin itu teman-teman kalau mau beli online, silahkan cek terlebih dahulu kepastiannya apakah 12 GB atau 8 GB. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini RAM-nya 4 GB, saya anggap yang ini 8 GB RAM-nya karena sesuai dengan spesifikasinya RAM 8 GB. Ini di harga yang RAM 8 GB di harga 8.200.000. Yang RAM 4 GB di harga 7 juta. Dengan spesifikasi yang hampir mirip, dengan perbedaan di RAM saja, sebaiknya kalau saya sarankan beli yang ini. Beli yang ini. Kenapa? Setelah kita beli, setelah itu kita tambahkan RAM lagi 4 GB, DDR4, itu kisaran harga 400, otomatis harganya jadi 7.400.000 dengan spesifikasi yang sama seperti ini. Kalau ini saya anggap ini 8.200.000 sekitar kita hemat sekitar lagi 800. Kita hemat lagi 800.000 untuk pembelian Asus. Nah, itu trik-triknya yang pernah saya coba. Bisa pengen cari laptop yang lainnya tuh. Kalau ROG janganlah, saya nanti buatkan season lain ROG yang paling murah saya cari nanti. Ini harga 2 udah lebih. Ini harga 7 juta. Apa bedanya? 4A456UR. Spesifikasinya sama deh. Warnanya beda. Gold. Mungkin tempat jualnya yang beda. Artinya toko-toko yang mampang di Lazada itu beda harga. Ada yang Core i3. Wah, ini lumayan nih. Kalau teman-teman lebih mementingkan RAM, cari yang ini, Asus Series X. Coba buka dulu. Ya. Ada lagi, apakah ada lagi yang paling murah? Kalau saya sarankan lebih baik ambil yang Core i5. 2 tahun akan datang atau 3 tahun akan datang yang masih powerful. Spesifikasinya, baterainya mana nih, baterai? Oh, ini kayaknya series ke-6. Dia pakai series ke-6 Skylake kalau nggak salah. Core i3 Skylake 7 Kaby Lake dengan prosesor. Masa ini kurang. Dengan hard disk drive yang 500 GB, saya rasa 1 tahun kemudian setelah teman-teman ikut, khususnya yang mengalami, maksudnya yang sedang kuliah, 500 GB ini cuma 1 tahun pun kalian pasti akan full, pasti akan kurang. Itu contohnya saya sendiri, ya harus beli hard disk eksternal seperti itu. Kalau ini yang 1 terabyte, hard disk 1 tera, saya rasa cukup lah 2 tahun atau 3 tahun cukup hard disk ini menampung apa yang kalian simpan. Tapi semuanya tergantung
pemakaian. Kalau digunakan untuk simpan film ukuran Full HD ya otomatis cepat habis. Ini semuanya pokoknya tergantung dengan penggunaan. Ada laptop Asus terbaru yang ini. Ini ROG semuanya, jangan. Nanti kita buatkan sesi Asus Asus banyak. Oke, mari kita buat cari yang training kedua. Karena ini ROG, saya cari yang series X aja. Cek harganya. Ini kayaknya laptop untuk dibutuhkan untuk orang yang simple, tidak pemakaian gaming. AMD, teman-teman bisa coba gunakan AMD. Dulu katanya cepat panas, tapi sekarang saya kurang tahu. Ada teman gunakan AMD A8 belum 1 tahun ya, karena dia pemakaian juga ceroboh pada chargernya, baterainya cepat sekali habis, jadi bisa dikatakan kayak drop. Nah, tidak bisa nyimpan dataan baterai lebih lama. Layarnya 15,6 in, wah lumayan luas ya. Ini kalau teman-teman suka gunakan untuk pekerjaan di kantor, misalkan Excel, Word, atau yang tidak terlalu berat, mungkin laptop ini jadi pilihannya dengan harga yang murah. RAM 2, tapi kalau saya bilang katakan RAM 2 GB sekarang, bisa dikatakan sering-sering not respond. Tapi RAM ini sudah didukung dengan AMD Radeon. AMD Radeon ini berupa kartu grafis dari AMD. Mungkin bisa dipakai Photoshop juga laptop ini, saya yakin bisa. Tapi dengan catatan Photoshop yang tidak terlalu baru. Oh ya, grafisnya dipakai 1 GB AMD-nya. Jadi kalau dikatakan RAM-nya ini adalah 3 GB. Ketika digunakan RAM 2 GB ini sudah habis, grafis ini minta bantuan ke AMD. Oke. Apakah mau cari lagi harga laptop Asus? Asus Pro. Saya cari yang paling pas lah, mana nih? Ini ada yang bisa di flip ya, bisa bukanya. Penasaran sama laptop yang bisa di flip. Oke, apa ini? Wah, kalau desainnya keren. Kalau suka nonton video gampang ini, bisa dipakai. Bagus sayangnya nih kalau pakai nonton video. Tapi semuanya pakai, pokoknya intinya pakai sesuai dengan kebutuhan. Prosesornya kok tidak ada ya. Tapi 1-2 GHz. Kalau smartphone sekarang sudah sampai 2,0, 2,5, 2,4, 2,3 itu kalau smartphone. Grafisnya Intel. Ya, otomatis Intel juga buat grafis sesuai dengan prosesornya. Grafik RAM-nya 4 GB. Oh, bukan. Oh, grafik memorinya 4 GB. RAM-nya 2 GB. Beratnya 5 kilo. Kok tak ada ukuran baterainya? Rasanya ini lebih menang ke flip, membuat flip yang sangat ringan. Lumayan menarik nih. Mudah-mudahan teman-teman ada yang tahu, ada yang beli. Nah, kalau saya masih jatuh hati pada yang ini, yang pertama ini. Saya pernah mengalami, saya beli RAM 4 GB setelah sekitar 1 tahun, saya dapat beasiswa, saya gunakan beli untuk tambah RAM lagi 4 GB. Dan yang 8 GB sampai sekarang, ya gunakan apapun untuk edit video, semuanya bisa. Oke, kalau saya dapat simpulkan, ya lebih baik beli yang ini. Nah, maksud saya cek harga, bukan mau mengasut, bukan mau sponsor gunakan beli Asus, tapi sesuai dengan pengalaman pribadi. Tapi kalau teman-teman
ada yang kurang tidak setuju, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang request menanyakan harga laptop tertentu, bisa di request. Oke. Selamat siang, terima kasih.